kita kedua, yang dalam hal ini kita akan ditemani oleh pemateri yang luar biasa yang masih sangat muda sekali, yaitu Bapak Dr. Imron Fauzi. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya Bapak Dr. Imron Fauzi, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae-nya Pak Imron Fauzi. Pak Imron Fauzi dilahirkan di Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 1987. Anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Bapak Haji Abdul Halim dan Ibu Haja Siti Mutmainah. Pendidikan dasar ditempuh di MI Miftahul Huda Mlokorejo Puger, lulus tahun 1999. Kemudian melanjutkan ke MTS Darul Huda Bagurejo Gunung Mas, lulus tahun 2002. Selanjutnya sekolah di MAN 3 Jember, lulus tahun 2005. Kemudian S1 dengan gelar SPDI didapat di Stein Jember, lulus tahun 2009. Dan S2 dengan gelar MPDI didapat di Stein Jember, lulus tahun 2011. Kemudian lanjut pada program doktoral, program studi manajemen pendidikan Islam di IAIN Jember. Karyanya sebagai pengajar dimulai pada tahun 2005 sebagai guru di MI Miftahul Huda Mlokorejo Puger hingga 2012. Pada tahun 2009 sebagai guru di SMK Ulul Albab Mlokorejo Puger. Pada tahun 2009 pula diangkat sebagai guru di SD Plus Al-Qadiri 1 Jember. Pada tahun 2011 diangkat sebagai dosen di Universitas Islam Jember, IKIP Jember, Universitas Terbuka Jember. Dan pada tahun 2014 diangkat sebagai dosen tetap PNS di IAIN Jember pada mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Luar biasa. Untuk karya-karya beliau ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Karya-karya buku yang telah diterbitkan antara lain Manajemen Pendidikan ala Rasulullah SAW 2012, The Power of Story, 100 kisah-kisah inspiratif tahun 2012, Kurikulum dan Bahan Ajar PAUD tahun 2013, Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2014, Etika Profesi Keguruan tahun 2018. Selain itu juga rutin menulis di beberapa artikel dan jurnal ilmiah. Di antaranya implementasi manajemen personalia di MTS Al-Qadiri 1 Jember tahun 2015, pesantren Mu'adalah sebagai standarisasi kualitas mutu santri tahun 2016, analisis sistem sertifikasi guru dan problematika kekinian tahun 2016, kepemimpinan spiritual dalam pengembangan kompetensi guru tahun 2017, dinamika kekerasan antara guru dan siswa, studi fenomenologi tentang resistensi antara pelindungan guru dan pelindungan anak tahun 2017, spiritualisasi dalam mengatasi problematika guru di pesantren Al-Qadiri 1 Jember dan pesantren Baitul Arqam Balung Jember tahun 2018, dan problematika kebijakan mutasi dan linearisasi di Kabupaten Jember tahun 2018, dialektika elit pesantren dalam pengembangan kurikulum lokal madrasah di pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qadiri 1 Jember tahun 2019, dan The Unique Character of Teacher Development in Mu'adalah Pesantren of East Java tahun 2019. Nanti detail karyanya akan kami sampaikan di kolom chat. Luar biasa sekali Pak Dr. Imron ini karyanya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa tata acara kegiatan kita pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu ketika memasuki room kegiatan mohon langsung di mute atau dimatikan mikrofonnya biar suasana kegiatan kali ini berjalan dengan sangat lancar. Yang kedua, Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan pada sesi tanya jawab yang akan saya buka nanti, tolong Bapak Ibu angkat tangan rasen sehingga nanti saya berkesempatan untuk bertanya ataupun nanti menuliskan di kolom chat, akan saya bacakan pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu untuk mempercepat waktu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada pagi hari ini kita mulai dan selanjutnya kita dengarkan materi yang luar biasa dari Pak Dr. Imron Fauzi. Kepada Pak Dr. Imron Fauzi, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Pak Imron. Oke. Saya izin share screen ya. Monggo. Monggo silakan Pak. Masih belum bisa ya? Belum. Oh, sebentar saya jadikan host dulu Pak ya. Oke. Tapi nanti gini Pak ya, mengacu pada kejadian kemarin,
Bapak Oke, kalau gimana? misalkan jadi host, tolong kalau keluar jangan langsung Pak ya, karena kemarin langsung di end meeting langsung berhenti semua. Jadi nanti Oke, oke. sebelum keluar nanti jenengan arahkan ke saya nanti. Siap, Oke, sebentar siap, siap. saya pindahkan dulu hostnya ke jenengan. GWA ya, tanggal 27, Oke, monggo Pak. Monggo Pak Imran, silakan mulai Pak. Oke. Bapak Ibu silakan mute mic-nya ya. Bu Purtini, tolong di mute mic-nya. Oke, sudah masuk Pak. Oke. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu melalui daring ya. Yang saya hormati jajaran Dinas Pendidikan, kemudian para panitia atau penyelenggara webinar ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sharing bagaimana cara menerbitkan buku yang berasal dari PTK, ya. Karena PTK mungkin Bapak Ibu sudah familiar sekali, tapi bagaimana menjadikan PTK ya kita terbitkan dalam bentuk buku atau jurnal, itu yang jarang sekali dipahami oleh semua guru. Oleh karena itu, menulis ini penting sekali ya. Selain sebagai bentuk dokumentasi, sebagai bentuk publikasi, kemudian juga membantu Bapak Ibu guru dalam mengurusi kenaikan pangkat PNS bagi yang guru yang PNS. Kemudian pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari, kita diskusikan yang pertama tentang pentingnya publikasi ilmiah. Kemudian nanti ada cara membuat PTK dengan mudah. Ya. Kemudian cara mengubah PTK menjadi buku, kemudian endingnya yaitu cara mempublikasikan hasil itu dalam bentuk jurnal dan buku yang ber-ISSN dan buku yang ber-ISBN. Tadi sudah disebutkan beberapa tulisan saya, ya. Saya saat ini dinas di IAIN Jember pada mata kuliah Etika Profesi Keguruan dan penelitian tindakan kelas. Ya. Dalam menulis memang menulis itu kuncinya jangan dijadikan hanya sebagai formalitas saja. Kunci kita bisa menghasilkan banyak karya yang nulis itu kita jadikan hobi. Beberapa tulisan saya itu mulai 2012 manajemen pendidikan ala Rasulullah itu diterbitkan di Jogja di Arus Media dulu mengikuti seleksi masuk, kemudian Power of Story itu 2013 ya. Kemudian kurikulum dan bahan ajar PAUD itu 2014, pendidikan kewarganegaraan itu 2015 ya. Etika profesi keguruan itu 2017 dan diterbitkan 2018 oleh Pustaka Pelajar Jogja dan kerjasama IAIN Jember. Dan yang barusan ini 2020 terbit lagi buku saya konvergensi kurikulum dan pembelajaran di madrasah berbasis pesantren. Itu saya buku yang terakhir yaitu hasil lomba atau kompetisi program 5.000 buku yang diadakan oleh Kemenang Pusat. Ini kemudian yang pertama yaitu kita belajar tentang pentingnya publikasi ilmiah. Ini skema yang saya buat atau posisi di mana publikasi ilmiah itu. Ini terkait dengan pengurusan kenaikan pangkat atau angka kredit guru. Mungkin Bapak Ibu kalau dalam hal
penilaian kinerja semua Bapak Ibu guru sudah melakukan, dan ini tidak perlu dipikir lagi, ya. Kemudian pengembangan diri, ini pun juga gampang sekali, yang penting ikuti seminar, workshop, itu kita sudah dapat poin pengembangan diri. Nah, yang saya lingkari ini yaitu publikasi ilmiah atau karya ilmiah dan atau inovatif. Ini yang membedakan atau banyak guru yang terhambat kenaikan pangkatnya dalam komponen ini, ya. Kadang kita sudah mengajukan banyak karya, ternyata ditolak, angka kreditnya di bawah standar, atau kadang malah dinilai 0 oleh penilai angka kredit. Nah, ini di mana letak kelemahannya? Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari bagaimana membuat karya ilmiah dan mempublikasikan secara baik dan benar. Nah, penting di sini karya ilmiah ini untuk kenaikan pangkat dimulai dari 3B ke atas. Ya. Di sini ada PTK, penelitian tindakan kelas. Kemudian ada PTS, penelitian tindakan sekolah. Ada PTKP, penelitian tindakan kepengawasan. Ya. Kalau PTS bagi kepala sekolah, objeknya itu guru dan siswa. Kalau PTK tadi guru terhadap siswa. Kalau penelitian tindakan kepengawasan oleh pengawas terhadap kepala sekolah dan para guru, ya. Ada PTKBK atau PTK bimbingan dan konseling. Nah, tapi pada hakikatnya kaidah dalam menyusunnya itu sama. Ada berbagai siklus atau action research istilahnya. Karena itu produk PTK dan sejenisnya itu selama ini kita bentuk dalam laporan PTK. Nah, kemudian dari laporan PTK itu kita jadikan jurnal, yang kedua kita jadikan buku. Nah, saya ini kemarin dikonfirmasi, tolong bagaimana mengkonversi laporan PTK dalam bentuk buku dan jurnal. Lebih sulit mana mengkonversi dalam jurnal atau buku? Memang nyatanya memang lebih sulit membentuk dalam buku. Kenapa? Kalau PTK kita bentuk dalam bentuk jurnal, kita konversi dalam bentuk jurnal, itu meringkas. Laporan PTK kita ringkas dalam bentuk jurnal, malah kita kurangi. Tapi ini kita akan membuat laporan PTK menjadi buku. Artinya harus kita kembangkan, kita tambahi. Nah, ini. Kemudian ini tadi terkait dengan kenaikan pangkat, ya. Poin yang dibutuhkan setiap pangkat ini bisa dipelajari dalam Permen-PAN RB 16/2009 pasal 12. Nah, kemudian untuk publikasi ilmiah yang dibutuhkan setiap pangkat itu berbeda-beda. Ini bisa dicek juga dalam peraturan tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini PTK itu PTK yang sudah diseminarkan itu poin atau angka kreditnya sebesar 4, ya. Kalau PTK nanti yang dipublikasikan dalam bentuk buku, ya, itu kalau tidak salah ya, mungkin nanti dikoreksi, itu kalau nggak salah 6 angka kredit. Kalau jurnal itu kalau nggak salah, kalau provinsi itu 2, kalau nasional itu 3. Nanti dikoreksi. Itu. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana cara membuat PTK dengan mudah. Nah, untuk tutorial detailnya terkait dengan penyusunan PTK ini sebenarnya sudah saya share, ya. Saya pernah mengisi latihan tentang penyusunan PTK. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka pada link YouTube ini, ya, di bawah ini, atau diketik judul di YouTube cara mudah membuat PTK, PTS dan atau PTBK. Di dalamnya ini saya sudah sajikan mulai awal membuat judul, membuat latar belakang, rumusan masalah sampai akhir. Insya Allah sangat detail dan diikuti saja prosesnya. Pasti semua guru, kepala sekolah maupun pengawas bisa membuat sendiri tanpa pasrah pada orang lain, atau bahasa agak kasarnya
jahitkan, itu enggak perlu, kita buat sendiri aja gampang kok. Tuh. Nah, mungkin saya bukakan. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu buka YouTube ini, silahkan diikuti mulai awal sampai akhir ya. Ini mulai buat judul, latar belakang sampai terusnya. Nah, saya berikan contoh bagaimana membuat judul PTK. Ya. Ini sistematika PTK, nanti bisa Bapak Ibu download pada deskripsi YouTube yang sudah saya share tadi itu. Di bawah itu ada link template atau sistematika laporan PTK. Bapak Ibu download. Ya, ini bentuknya sudah Word. Nanti tinggal Bapak Ibu merubah ini pada lembar-lembar, satu lembar lain, kedua lembar lain begitu. Dan diikuti proses dalam membuat latar belakang, masalah dan sebagainya. Nah, kuncinya kita pertama yang paling penting yaitu judul ini harus benar dulu. Kalau judulnya tepat sesuai dengan kaidah, maka seterusnya itu akan gampang. Dalam membuat judul PTK ini ada dua variabel atau dua komponen. Yang pertama, saya balik ya, biasanya variabel X ke Y. Kalau ini judul PTK itu lebih baik dari variabel Y dulu. Variabel Y itu masalah pembelajaran atau akibatnya. Misalnya ada rendahnya hasil belajar, rendahnya minat belajar, dan lain-lain itu Bapak Ibu sesuaikan dengan masalah yang ada di kelas Bapak Ibu ini dengan Bapak Ibu. Misalnya saya kasih contoh, ketemu nilainya anak-anak itu di bawah KKM, misalnya sudah diajarkan, kemudian sudah didalami, ternyata nilainya masih di bawah KKM, berarti masalahnya rendahnya hasil belajar. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ketemu variabel Y-nya, rendahnya hasil belajar, kita cari variabel X-nya, atau ini variabel solusi, atau action yang akan kita berikan. Action yang akan kita berikan itu bisa strategi pembelajaran, bisa media pembelajaran, atau inovasi, materi, dan seterusnya. Misalnya kita mengidentifikasi selama ini yang menyebabkan rendahnya nilai atau hasil belajar anak-anak itu misalnya pembelajaran masih monoton. Oh, berarti strategi pembelajaran yang akan kita berikan action. Kita kasih contoh saja misalnya the power of two. Nah, ini dari mana kita dapat solusinya atau variabel X-nya the power of two ini? Nah, ini kita harus pelajari dulu macam-macam strategi pembelajaran. Bisa dibaca pada bukunya Silberman ya. Silakan baca nanti bukunya Silberman. Judulnya 101 Strategi Pembelajaran Aktif. Nah, ini silakan. Kemudian di situ ada 101 strategi. Kemudian Bapak Ibu silakan identifikasi mana yang cocok dengan materi yang ingin Bapak Ibu berikan. Nah, misalnya kita tentukan sudah the power of two sebagai variabel X-nya. Nah, dari sini ketemu misalnya mata pelajaran IPA misalnya. Sudah Bapak Ibu mengajar mata pelajaran IPA kelas, karena ini apa, SMA atau apa ya? Misalnya kelas 7 misalnya SMP ya, 7 SMP misalnya, SMPA. Kemudian semester ganjil. Nah, ini komponen-komponen judul yang harus muncul di dalam judul PTK Bapak Ibu dengan. Misalnya kemudian tinggal ditambahi di sini peningkatan rendahnya, berarti peningkatan hasil belajar ya, siswa melalui strategi ya, begini, the power of two pada mata pelajaran IPA kelas 6 misalnya di SMPA semester ganjil tahun pelajaran
bagian tiga-tiga. Nah, ini sudah jadi judul. Jadi yang paling penting yaitu tadi menentukan variabel Y dan variabel X-nya. Nah, variabel ini, kemudian variabel X-nya. Karena kuncinya nanti dua variabel inilah yang akan kita kembangkan menjadi buku, ya. Ini. Oke, ini cara membuat judul. Ini hanya contoh saja, ya, tidak perlu sama dengan ini. Nanti silakan dikembangkan sedemikian rupa, mungkin dengan media atau inovasi materinya, penataan kelasnya dan lain-lain. Banyak sekali. Itu. Nah, kemudian untuk membuat latar belakang, kajian teori dan seterusnya, bisa Bapak Ibu simak di dalam video ini. Tuh, kemudian yang selanjutnya, misalnya PTK tadi sudah jadi, ya. PTK tadi sudah jadi. Tugas kita sekarang yaitu mengubah PTK menjadi buku. Caranya yang pertama yaitu ubah judul PTK menjadi judul buku. Nah, pasti beda judul PTK dengan judul buku. Misalnya tadi, nah, ini judul PTK. Kita rubah menjadi judul buku. Judul buku itu lebih singkat dan unik. Misalnya variabel X ini kita taruh di depan. Berarti yang paling utama ini yang akan kita bahas di dalam buku ini. Misalnya strategi the power of two. Kemudian misalnya di sini kita ingin mengupas tentang mata pelajaran IPA. Berarti misalnya the power of two, melejitkan misalnya prestasi belajar IPA, misalnya gini. Nah, ini judul buku, menjadi judul buku. Nah, ini. Atau apa gitu ya, disesuaikan dengan judulnya. Ini yang pertama, mengubah judul PTK menjadi judul buku. Nah, ada cara yang lebih menurut saya lebih bagus, yaitu Bapak Ibu mempunyai 2 atau 3 judul PTK, itu dijadikan satu menjadi satu buku. Ini kan satu PTK menjadi satu buku. Saya beri contoh, misalnya saya punya judul PTK misalnya ini. Nah, ada 2 PTK. Yang pertama, upaya meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 melalui pembelajaran berbasis proyek misalnya. Kemudian yang kedua, peningkatan hasil belajar IPA materi ini melalui metode jigsaw learning. Nah, ini yang saya meraih, ada 2 action, 2 variabel X yang bisa dijadikan satu buku, padahal ini PTK yang berbeda. Misalnya, yang pertama metode jigsaw learning, kemudian yang kedua pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, ya, sama-sama materi atau mata pelajaran IPA. Oke, kita jadikan judul buku, misalnya strategi atau apa tadi, jigsaw learning. Jigsaw learning berbasis project. Berbasis jadi gini. Nah, atau ya gini. Kemudian di bawahnya, karena tadi IPA ya, disesuaikan dengan apa yang mau ditingkatkan melalui action ini, jigsaw learning berbasis project. Misalnya untuk melatih misalnya apa gitu ya, logika siswa misalnya, dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Misalnya Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia misalnya,
strateginya apa, kemudian di bawahnya untuk apa. Atau misalnya melejitkan keterampilan menulis siswa atau apa gitu. Yang penting ini kuncinya, membuat judul di atas, judul utama. Inovasi strategi apa yang Bapak Ibu tawarkan dalam buku itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ubah bab 1 pada PTK menjadi bab 1 pendahuluan di buku. Nah, pada bab 1 ini ada rumusan masalah, tujuan, manfaat itu dihapus saja. Nah, bab 1 di PTK itu kan latar belakang itu di copy, ya. Kemudian dijadikan bab 1 dalam buku. Bab 1 dalam buku itu lebih dikembangkan lagi, ya sekitar 5 sampai 10 halaman dalam bab 1 buku. Kalau di PTK itu 3 atau 4 halaman cukup. Nah, tapi bahasa-bahasa yang harus diganti di dalam bab 1 ini, misalnya ada kata berdasarkan latar belakang tersebut itu diganti. Misalnya buku ini didasarkan atas penelitian yang sudah dilakukan begini bla 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 misalnya. Kemudian yang harus dihindari lagi dalam bab 1 ini ada beberapa kata, misalnya harus, akan. Nah, ini bahasa yang bukan berbasis data itu diganti. Dalam latar belakang atau pendahuluan itu tidak boleh ada kata harus, karena itu nanti muncul di bab terakhir sebagai rekomendasi. Di latar belakang itu, ya, di tutorial tadi sudah saya sampaikan juga tentang membuat latar belakang yang baik. Misalnya di video saya di bagian lain, ya, Bapak Ibu buka ini link atau akun YouTube ini, kemudian di bagian video lain itu ada tutorial membuat pendahuluan atau latar belakang lain ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan buka ini. Ini membuat latar belakang semua penelitian, baik skripsi, PTK maupun buku juga saya sampaikan di tutorial ini. Intinya latar belakang itu atau pendahuluan itu menyajikan gap riset atau kenapa kita menyusun buku itu. Yang pertama kita sajikan itu gambaran ini secara induktif boleh atau deduktif boleh. Gambaran umum dulu boleh. Pentingnya misalnya tadi itu IPA, berarti pentingnya pembelajaran IPA bagi siswa di SMP misalnya seperti itu. Kemudian setelah pentingnya, namun realitanya di lapangan begini, dijabarkan data-datanya. Nah, ini. Nah, setelah idealnya atau normatifnya, baru sampaikan kondisi yang sebenarnya di pendahuluan itu. Kondisi yang sebenarnya itu basisnya harus data. Kalau Bapak Ibu ngangkat tentang hasil belajar, berarti di situ sajikan grafik atau tabel atau perkembangan nilai anak mulai awal sampai akhir, perkembangannya seperti apa. Kalau memang rendah, dijelaskan kenapa kok hasil belajarnya rendah, itu dijelaskan dalam pendahuluan. Kalau tentang kedisiplinan, apa indikator rendahnya kedisiplinan siswa, yang tidak masuk sekian, yang telat sekian, itu harus data. Baru di bagian selanjutnya yaitu action yang Bapak Ibu berikan. Kalau tadi contohnya jigsaw learning berbasis proyek, apa keunggulan jigsaw learning berbasis proyek itu, ya. Di bawah masalah itu tadi, di bawah masalah hasil belajar tadi. Baru yang paling akhir pentingnya menyusun buku itu, ya. Pentingnya menyusun buku itu apa disampaikan. Itu sekitar 10 halaman saja cukup di bab 1. Kemudian di PTK Bapak Ibu kan ada bab 2 itu. Bab 2, setiap sub kajian teori, bab 2 itu jadikan per bab. Ya. Misalnya tadi di bab 2 misalnya ini misalnya kajian pustaka atau kajian teori. Misalnya di sini tadi itu strategi jigsaw learning misalnya. Nah, kemudian yang kedua tadi pembelajaran
berbasis proyek. Nah, yang selanjutnya hasil belajar IPA misalnya. Nah, ini kan ada 3 sub kajian teori. Nah, misalnya bab PTK Bapak Ibu kajian teorinya seperti ini, maka jigsaw learning ini jadikan bab sendiri. Tadi itu bab 1 sudah pendahuluan, ini tadi dihapus ya. Kemudian bab 2 ini bisa menjadi 3 bab tersendiri. Misalnya bab 2 ini nanti bisa dijadikan di bab 2. Nah, jadi bab 2 ini berarti. Di bab 2 itu berarti Bapak Ibu sampaikan atau kembangkan tentang strategi jigsaw learning itu seperti apa. Kemudian ini bisa jadi bab 3 di dalam bukunya. Pembelajaran berbasis proyek. Hasil belajar IPA ini bisa dijadikan bab 4 di buku. Nah, ini. Atau misalnya Bapak Ibu kembangkan lagi. Jadi semakin spesifik ya, penjabaran setiap kajian teori ini semakin baik. Nah, bagaimana untuk cara mengisi atau menyajikan atau mengembangkan kajian teori ini, Bapak Ibu bisa kembangkan melalui buku-buku yang ada, atau dengan cara cepatnya, ya misalnya itu kita akan mencari isi dari bab itu, ya. Saya sarankan, misalnya mencari cara cepatnya seperti apa. Buku kita mungkin keterbatasan buku atau untuk ngetik lagi repot misalnya. Kita cari aja di sini e-jurnal. E-jurnal tadi variabel 1 kan tentang strategi jigsaw learning. Misalnya. Nah, jangan lupa diawali dengan kata e-jurnal kalau mau menjadikan atau mengembangkan PTK itu menjadi buku. Referensi yang paling baik itu berasal dari jurnal, karena itu sudah diupdate dan ditulis oleh dosen atau guru yang lolos reviewer pengelola jurnal. Jangan sampai merujuk pada blog atau blog pribadi, karena itu tidak ada reviewernya, tidak ada filternya. Curhatan pribadi pun juga bisa masuk dalam blog. Masa itu Bapak Ibu rujuk menjadi buku, kan nanti sangat subjektif sekali. Nah, ini banyak sekali tentang metode jigsaw. Bapak Ibu silakan download semua ya. Download semua. Silahkan disesuaikan. Kemudian dalam menyusun atau memindah e-jurnal ini dalam karya kita, jangan tiba-tiba di copy paste. Nah, ini akan kena plagiasi. Nah, ada caranya, yaitu untuk mengubah e-jurnal ini dalam buku kita parafrase. Kita parafrase itu kita ubah dengan kalimat yang berbeda, tapi dengan maknanya tetap. Jangan lupa juga referensi jurnal itu tetap kita rujuk di footnote atau inutnya ya. Nah, untuk memparafrasenya seperti apa, saya pernah membuat cara lain. Nanti silakan dicari 4 cara agar lolos cek plagiasi. Nah, ini saya membuat jurnal dari jurnal juga, jadi gitu. Membuat jurnal atau buku dari jurnal-jurnal yang ada juga. Tapi caranya ada 4 cara agar lolos plagiasi. Karena kalau kita ini langsung copy paste, kemudian kita meskipun kita berikan rujukan, itu tetap terdeteksi cek plagiasi, Turnitin maupun plagiation checker. Itu untuk membuat bab 2 menjadi bab-bab tersendiri. Kemudian bab 4 kan di PTK itu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, itu dijadikan bab sendiri, khusus hasil penelitiannya. Dikasih bab, tadi misalnya sampai bab berapa tadi, 2, 3, 4, berarti ini jadi bab 5 di buku, jadi bab 5 kajian empirik. Nah, di sini
Bapak Ibu sajikan temuan yang ada di PTK Bapak Ibu, tapi tidak hanya mindah atau tetap seperti itu. Nah, untuk bab 3 metode penelitian itu tidak perlu disampaikan pada bab tersendiri, metode penelitian tidak perlu, karena ini sudah menjadi buku publish, bukan mau penelitian tapi mau publish hasil penelitian. Berarti metode penelitian itu kita sampaikan pada bab empirik sebagai pengantar, misalnya di bab empirik ya tentang temuan siklus 1 misalnya. Di situ diawali dengan metodenya dulu. Pada siklus 1 ini yang peneliti lakukan atau yang penulis lakukan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagaimana di bab 3 PTK ya. Baru di bawahnya langsung hasil temuan siklus 1. Itu boleh. Siklus 2 langsung metode penelitian dalam siklus 2 yang dilakukan begini. Hasilnya siklus 2. Ini pada bab tersendiri. Nah, di bab 4 itu kan ada 2. Di bab 4 itu ada 2 poin, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pembahasan itu juga dibuat bab tersendiri. Dibuat namanya bab pembahasan atau isinya itu dialog teori. Bapak Ibu dialogkan antara temuan itu dengan teori-teori yang ada, baru diberikan solusi. Nah, solusi di bab terakhir atau bab pembahasan, Bapak Ibu sampaikan kenyataannya seperti ini, solusi yang saya tawarkan seperti ini. Nah, buku itu yang bagus bisa memberikan solusi, jadi tidak hanya paparan teori saja. Jadi guru-guru yang lain ketika membaca, oh ternyata ketika menggunakan jigsaw learning tidak seperti pada umumnya, tapi diberikan inovasi lagi. Ini cara mengubah buku. Yang terakhir yaitu bagaimana buku itu dipublikasikan. Buku ada kita menerbitkan PTK dalam bentuk buku atau jurnal. Kalau buku, Bapak Ibu ada 2 cara. Bisa menerbitkan sendiri buku itu dengan cara sekolahnya membuat penerbit sendiri. Misalnya ini apa? SMA N1 Lumajang misalnya. Membuat penerbit sendiri. Caranya ini. Mendaftarkan ISBN perpusnas.go.id. isbn.perpusnas.go.id. Dalamnya nanti Bapak Ibu silahkan ikuti petunjuk mendaftarkan SMA tersebut sebagai penerbit. Supaya apa? Guru-guru di situ bisa menerbitkan buku-bukunya sendiri, tidak perlu ke penerbit. Yang kedua, yang kedua ya, kalau Bapak Ibu repot membuat penerbit, boleh naskah Bapak Ibu silahkan diajukan pada penerbit yang ada. Ya. Kalau kesulitan penerbit nasional di Jogja, Bandung maupun Jakarta, di Lumajang juga ada itu. Pak Muiz itu sudah Mahameru, penerbit Pustaka Mahameru. Nah, itu juga bisa melalui itu. Nah, sistem penerbitan mengajukan ke penerbit itu ada 3. Yang pertama sistem royalti. Royalti itu kita mengajukan buku diterbitkan, penerbit menjual buku itu kepada toko-toko buku. Hasilnya kita bagi. Buku-buku saya yang pertama dan yang beberapa tadi itu dengan sistem royalti. Jadi saya setiap 6 bulan sekali itu dapat kiriman transferan dari penerbit. Ini yang tapi sulit. Tidak semua penerbit menerima tulisan kita kadang karena melihat siklus di pasar. Yang kedua, sistem beli putus. Kita punya tulisan, punya buku, kita ajukan ke penerbit. Penerbit membeli buku itu. Oh ini saya beli 5 juta atau 10 juta, tapi keuntungan 100% untuk penerbit. Nah, yang ketiga yang paling gampang, saran saya, ini silahkan ajukan ke penerbit dengan biaya mandiri. Jadi Bapak Ibu punya tulisan, pasrahkan ke penerbit, berapa biayanya kita biayai sendiri. Nah, ini. Nanti hasilnya untuk
menyebarkan bisa melalui e-book atau online. Itu yang buku. Kalau PTK Bapak Ibu dibentuk jurnal, ada dua cara juga. Yang pertama, mendaftarkan ISSN di lembaganya masing-masing. Ya. Misalnya sekolah Bapak Ibu pengen punya OJS atau pengelola jurnal sendiri, tidak usah ikut ke atau jurnal lembaga lain. Bapak Ibu bisa mendaftarkan di ISSN ya .pdii.lipi.go.id. Kalau buku ke Perpusnas, kalau jurnal ke LIPI, beda naungan atau beda lembaga. Ini kalau Bapak Ibu pengen membuat pengelolaan jurnal sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu punya naskah jurnal, tidak punya pengelola OJS sendiri, bisa mengajukan ke jurnal lembaga lain. Ini banyak sekali. Silahkan nanti dicek cara mengajukan jurnal atau cara upload artikel jurnal ke OJS. Ini sudah saya sediakan tutorialnya cara mengajukan jurnal ke lembaga lain atau ke OJS lain. Boleh Bapak Ibu ke perguruan tinggi atau ke sekolah lain yang mengelola jurnal, boleh. Jurnal itu kalau diajukan ke perguruan tinggi tidak mesti diterima, ada seleksinya. Oleh karena itu silahkan dipelajari di YouTube, ada saya sediakan 11 tips gitu tembus jurnal bereputasi. Ini beberapa pertimbangan bagaimana artikel yang diterima atau jurnal yang diterima oleh pihak OJS. Nah, karena saya sendiri juga pengelola jurnal di IAIN Jember, jadi seperti apa kriteria naskah yang akan diterima itu insya Allah sudah saya sajikan pada 11 tips itu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada sajian atau kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Pak Imron. Oke, siap. Pak, ini ada permintaan dari peserta, nanti PDF-nya kalau bisa diberikan ke peserta. Oh iya, siap, ya. Nanti bisa lewat siap, Pak Samsul Muin. Ini gimana Pak, bisa kita buka untuk sesi tanya jawab Pak Imron? Monggo, silahkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa resen, ini saya buka. Ini saya mulai dulu dari Pak Ronaldo Rozalino. Monggo Pak Ronaldo. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin bertanya Pak Dokter. Saat ini judul tesis saya itu insya Allah akan dijadikan buku. Namun kendalanya saya mencari judul yang menarik dan populer apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Judul tesis saya itu implementasi akhlak dalam bencana COVID-19 peserta didik di SMA Negeri 1 Setenggara Provinsi Riau. Kira-kira kalau menurut Pak Dokter, apa judul yang menarik yang nantinya akan saya angkat untuk menjadi buku dan insya Allah akan saya terbitkan lagi di PT Mahameru, karena saya udah beberapa buku yang sudah saya terbitkan di PT Mahameru bersama Pak Muiz. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa langsung ditanggapi atau ada langsung ditanggapi saja Pak. Pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Saya ulangi ya. Tadi itu judulnya implementasi akhlak. Implementasi pendidikan akhlak dalam bencana COVID-19 SARS. Dalam bencana peserta COVID-19 didik, ya. Peserta didik SMA Negeri 1 Setenggara Provinsi Riau.
Nah, ini kan judul tesis ya. Sama seperti buku saya yang pertama itu Manajemen Pendidikan ala Rasulullah, itu juga dulu tesis saya itu waktu S2. Untuk menjadikan judul, ya, judul saya misalnya dulu itu aplikasi kepemimpinan Rasulullah dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan di perspektif Sirah Nabawiyah. Jadi judul buku menjadi Manajemen Pendidikan ala Rasulullah. Nah, jadi kalau Bapak judulnya implementasi pendidikan akhlak dalam bencana COVID-19 ya, kata kuncinya kan pendidikan akhlak, yang kedua bencana COVID-19 kan begini ya. Iya. Misalnya temuan Bapak apa di dalam tesis itu? Temuan yang unik atau apa? Proposisinya apa? Ada proposisi unik, misalnya akhlak apa, misalnya pendidikan akhlak berbasis apa misalnya itu. Nah, kalau ada keunikannya, jadikan judul sekalian temuan itu atau novelty-nya itu. Apa Bapak? Kalau saya melihat dari tesis saya ini, bagaimana temuan itu akhlak dari siswa itu selama bencana COVID ini memang sangat pengaruh bagaimana jet itu menjadi barang yang sering dipegangnya dibandingkan bagaimana dia melaksanakan prosesi pembelajaran yang sudah dilaksanakan bersama gurunya. Itu. Jadi memang pengaruh dari digital IT kayaknya seperti Pak Dokter yang saya apakan. Oke, paham. Berarti kan gini, pendidikan akhlak di kondisi normal dan setelah kondisi new normal ini kan berbeda dan tantangannya pun juga berbeda kan begitu ya. Bisa saja misalnya rekonstruksi misalnya ya, rekonstruksi pendidikan akhlak misalnya sebagai solusi misalnya sebagai solusi apa tadi, bencana ya, sebagai solusi tantangan COVID-19 atau bencana COVID-19 gitu ya. Yang kata kuncinya di sini yaitu rekonstruksi pendidikan akhlak. Artinya gini, ketika ada judul buku rekonstruksi ya, itu berarti pendidikan akhlak di era new normal ini ada format baru. Jadi gitu loh, Bapak bisa menyajikan ini loh format baru pendidikan akhlak di era ini. Jadi yang pertama itu, judul yang pertama itu yang penting solusinya ya. Kalau ada kata kunci misalnya pendidikan akhlak atau apa gitu ya istilah Bapak, kemudian di bawahnya baru masalah sebagai solusi menghadapi tantangan COVID-19 misalnya seperti itu. Atau begini, rekonstruksi pendidikan akhlak era COVID-19, bawahnya tantangan, bawahnya diberi subjudul ya, tantangan, problematika dan solusi, boleh seperti itu. Dan orang akan membaca ini isinya apa? Oh, disajikan yang pertama tantangannya, pendidikan akhlak di era new normal, tantangannya apa? Kemudian dua, problematikanya. Yang ketiga, solusinya. Solusinya itu berarti novelty tesisnya Bapak itu disajikan. Jadi orang itu akan punya gambaran umum ketika membaca judul itu, gitu. Nah, ya. Tapi tidak harus panjang, tidak harus judul singkat, misalnya apa, kemudian di bawahnya diberi subjudul, itu lebih baik. Subjudul ya Pak Dokter ya. Jadi seperti itu ya. Berarti judulnya Pak Dokter tadi itu rekonstruksi pendidikan akhlak di era pandemi gitu Pak Dokter. Itu boleh, itu aja boleh. Tapi di bawahnya diberikan. Lalu subnya tantangan, problematika dan solusi. Gitu ya Pak Dokter ya. Bagus. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih Pak Ronaldo. Bapak Ibu yang ada pertanyaan lagi, monggo silakan bisa di kolom chat atau resen. Monggo silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, mumpung ada narasumber yang narasumber yang cetar ini katanya, narasumber yang top. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana permasalahan terkait PTK Bapak Ibu dan lain-lainnya. Monggo silakan bisa lewat kolom chat. Halo, Bu Nur Hamidah, mohon mic-nya di off-kan Bu. Atau mau bertanya Bu Nur Hamidah? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Jangan sampean iki lho. Halo Bu Nur Hamidah, mic-nya lagi menyala ini, mohon di off-kan. Lo berani taker ta, biasa kan takernya mantap. Iya gitu. Bu Nur Hamidah yang asik. Maaf. Nah, ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, mumpung ada narasumber yang bersedia untuk menjawab segala permasalahan Bapak Ibu semua. Monggo. Memang tantangan bagi guru itu menulis, Pak. Oke, betul. Benar. Kira-kira ini gini, Pak, ada ini percakapan di grup kemarin. Kira-kira saya mau yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Kira-kira kalau saya mau menulis itu menulisnya dimulai dari mana ya? Nah, mungkin Bapak ada tip lah untuk biar kita itu bisa bergerak untuk mulai menulis. Karena banyak kita itu mau menulisnya dari mana ya? Bingung apa yang mau ditulis. Nah, mungkin ada sedikit tip, Pak. Oke. Sebelumnya saya ingin curhat juga ya keluhan saya ya. Oke, monggo. Silakan. Jadi seringkali saya ngisi pelatihan tapi tatap muka. Pak Sohib, tatap muka biasanya ada praktek begitu ya, praktek buat judul, latar belakang dan seterusnya. Ketika peserta pelatihan itu selesai, paham semuanya, paham. Nah, tapi ketika pas mulai ngurusi pangkat, ya bulan April sama Oktober itu kan kenaikan pangkat itu biasanya berbondong-bondong, Pak, siapa yang bisa membuatkan KTI, Pak? Nah, lo kan sudah mengikuti pelatihan, sudah paham semua. Lah ini berarti apa? Ternyata peserta pelatihan itu sebenarnya paham, untuk membuat itu sebenarnya paham. Tapi kenapa kok ketika buat PTK itu minta tolong? Nah ini saya sampai sekarang itu pertanyakan. Berarti kuncinya kan bukan dari bisa atau tidak bisanya membuat. Nah, pertama itu berarti solusinya motivasi. Dan di awal tadi saya sampaikan jadikan hobi nulis itu, jadikan hobi nulis. Lebih baik nulis KTI satu halaman, satu hari satu halaman ya, ketimbang borongan seminggu membuat satu PTK. Lebih baik satu dikit-dikit, satu hari satu halaman nulis ya. Mulainya dari mana ya? Dari problematika yang benar-benar terjadi di kelas kita. Kita itu kan gini, ada ungkapan, kita belajar itu untuk mengajar, tapi itu sebenarnya bukan itu. Tapi yang benar, karena kita mengajar itu, hakikatnya kita belajar. Karena dari pembelajaran itu, terus kita kan berpikir, ini gimana anak-anak kok kiranya rendah, kedisiplinannya misalnya kurang. Nah, itu. Dari situ kita kita refleksi, apa kira-kira solusinya. Jadi gitu. Nah, solusi itu jadikan sebagai action yang akan kita buat judul itu tadi seperti itu. Nah, kuncinya ya itulah membuat satu hari satu halaman itu paling gampangnya. Itu Pak Sohib. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini sebagai jawaban dari keresahan Bapak Ibu untuk mulai menulis. Kadang-kadang ya, betul Pak. Gini ya. Kalau
buatnya bisa, memulainya nggak bisa Nah, gitu ya. itu. Kalau kadang-kadang kita kalau sudah mulai bergerak mungkin akan secara naluri akan mulus terus, Pak. Kadang-kadang lah mau mulai Gini aja. Kalau saran saya ya, ini udah ada belum komunitas atau bentuk klub atau grup penulis, guru penulis? Nah, ini belum memang Dua. Pak. Sepertinya yang saya tahu sih, ini belum ada komunitas seperti itu. Mungkin Pak Muiz nanti bisa mengawali nih. Nah, saya pernah membuat mulai mahasiswa dulu ya. Jadi begini, membuat grup penulis. Kalau kita nggak bisa nulis sendiri, nulis tim. Ada 5 atau 7 orang sengaja membuat buku ya. Kalau kita usung satu buku satu penulis kan berat Ini itu. Ini dengan meneliti. Nah, kalau dibentuk tim enak. Iya, sebentar Pak, sebentar. Bentar lagi saya kasih waktu untuk bertanya. Biar Pak Imran dulu menyelesaikan. Oke. Gimana, monggo? Langsung. Monggo diselesaikan dulu Pak. Gantosan tuh. Atau Bu Nina dulu Pak, ini sepertinya tidak sabar ini Pak. Monggo. Oh niku wau mor nggih. Monggo Bu Nina untuk apa yang bisa ditanyakan kepada Pak Imran. Silakan ditanyakan. Oh nggih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Pak, maaf. Ini kan kemarin kan saya tidak ikut yang pertama tanggal berapa itu 27. Itu saya tidak tahu Pak, perintahnya itu kayak gimana saya tidak tahu. Terus saya kemarin itu sempat membuat cerpen Pak, bukan PTK. Itu kira-kira boleh ya Pak? Terus kalau boleh, judul saya yang saya buat itu ya tentang wanita yang tangguh, apa boleh Pak? Kalau boleh saya teruskan, saya membuat cerpen itu tadi. Saya takutnya disuruh membuat PTK Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi ya. Iya. Seperti buku saya yang saya sampaikan tadi ada 6 judul buku The Power of Story ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Judul buku saya yang The Power of Story ya, itu isinya bukan ilmiah, itu isinya semuanya cerpen, Bu Nina ya. Jadi cerpen yang Ibu buat ya, itu bisa dibukukan ya, tapi ada 2. Yang pertama kumpulan cerpen ya, yang kedua cerpen itu dikembangkan menjadi novel. Itu ada 2 kemungkinan. Saran saya yang paling gampang, karena Ibu senang dunia sastra, senang cerpen, berimajinasi ditulis, kemudian terkait dengan pengalamannya sendiri ditulis ya. Itu kumpulan-kumpulan itu setiap tulisan Ibu beri judul. Misalnya keluhan hati istri, misalnya begitu. Judul pertama isinya apa? Kemudian solusi istri menghadapi suami pelit misalnya, isinya apa? Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kumpulan itu ya, ketika Ibu sudah membuat skema yang awal mana, judul kedua ditempatkan di mana sampai terakhir, baru Ibu bisa menerbitkan. Itu misalnya melalui Mahameru ini bisa. Nanti mendapat ISBN di Perpusnas Pusat Buku Ibu ada. Kemudian bisa di-share ke banyak pembaca. Saya kasih contoh penulis yang bestseller seperti Ibu. Namanya Asma Nadia. Bisa di browsing itu seperti apa bukunya. Buku Asma Nadia. Nah, Asma Nadia itu loh bukan penulis atau bukan dosen. Awalnya beliau ibu rumah tangga yang senang curhatnya itu ditulis terus. Karena bisa mengolah kata-kata, ya, pengalamannya sendiri itu ditulis, akan orang lain nanti yang membaca seperti pengalamannya mereka juga. Jadi tulisannya itu tidak hanya sekedar curhatan pribadi saya, tapi juga
ini kira-kira pembaca juga ngalami atau tidak. Ibu tulis itu. Nah, kemudian kumpulan itu nanti bisa diterbitkan. Tapi judul bukunya diberi judul yang bisa merangkum semua tulisan ibu, misalnya tentang istri dan keluarga, misalnya keluhan istri dalam menghadapi apa misalnya era serba ruwet misalnya, seperti itu bisa saja. Nah, gitu Ibu Nina. Terima kasih. Pak Imran, ini ada permintaan dari teman-teman. Kalau bisa nomor kontaknya diberikan kepada teman-teman, barangkali ada konsultasi gitu. Kalau berkenan. Oh, gitu. Ini sekaligus saya bacakan lagi, Pak. Bacakan ada kolom pertanyaan di kolom chat. Ini sebentar ya. Nih. Lebih enak mana untuk memulai menulis buku dari PTK atau menulis bebas? Apa bekal kita dalam menulis agar tulisan kita menarik? Nah, ini pertanyaan dari Pak Syaifuddin. Monggo Pak Imran. Oke. Kan gini, kalau kita menulis buku dari PTK, istilahnya sekali dayung 3 pulau terlampaui. Saya sampaikan 3 pulau terlampaui itu kan kita tulis PTK itu kan kewajiban guru ya. Terus kita bisa mengembangkan itu pertama dalam bentuk jurnal. Itu kan gampang, kalau jurnal tinggal meringkas, jurnalkan, 2 kan sudah dapat 2. Kemudian kita kembangkan, mungkin jangka panjang ya, bisa minimal seumur hidup kita punya 1 buku yang diterbitkan secara ISBN lah, minimal itu. Kalau jurnal kan bisa setiap tahun sekali. Sudah 3 pulau terlampaui. Kita secara administrasi atau kenaikan pangkat, PTK kita dinilai mendapat angka kredit. Kemudian kita kembangkan menjadi buku, diterbitkan, juga mendapatkan angka kredit tersendiri lagi bonusnya. Jadi gitu. Itu kalau dari PTK. Kalau menulis bebas, nah, itu kan biasanya penulis bebas itu karena hobinya, tidak diawali karena tuntutan administrasi menyusun KTI. Kalau saya lebih senang, kalau saya sendiri ya lebih senang menulis bebas. Menulis bebas kayak seperti Bu Nina tadi itu, diam-diam, curhatan ditulis. Kemudian itu kalau sastra. Kalau menulis bebas bidang ilmiah, ya kita tuh ahlinya apa? Misalnya guru bahasa Inggris. Kita menulis saja semuanya tentang bahasa Inggris. Media, inovasi media pembelajaran bahasa Inggris. Dari aspek penataan ruang misalnya, solusi penataan ruang kelas bahasa Inggris, buku sendiri. Segala sesuatu terkait dengan bahasa Inggris. Jadi begitu. Nulis bebas, tapi harus sesuai dengan kualifikasi bidang Bapak Ibu semua. Tidak nulis sembarang tulis. Jadi gitu. Oke. Oh, oke. Jelas Pak, nggih, Syaifuddin nggih. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Mohon pencerahannya dari Bu Nur Laili Madinah. Mohon pencerahan Pak, untuk menulis sesuai dengan sistematika itu sulit sekali. Tapi kalau menulis artikel yang tidak terikat dengan sistematika itu bagi saya agak mudah. Mohon pencerahan. Oke. Loh, sebenarnya ya, ingin saya sampaikan. Tulisan bebas seperti esai, kemudian artikel bebas, artikel di koran, itu lebih sulit menurut saya. Kenapa? Kelihatannya tidak ada sistematika, kan itu tulisan narasi semua ya. Tapi itu sebenarnya kalau Bapak Ibu rinci, Bapak Ibu pelajari itu ada sistematikanya. Coba mesti esai itu mesti diawali dari masalah, problematika, kemudian analisis masalahnya, penyebab masalahnya apa. Itu ada sistematikanya, cuman tidak ditampakkan dalam bentuk sub-subbab. Itu kalau artikel bebas. Seperti di koran itu. Coba Bapak Ibu nulis bebas, sebebas-bebasnya, enggak usah sistematika, kirim ke koran, kan ditolak. Coba kalau beralur, mesti bisa diterima. Nah, sebenarnya tulisan itu lebih mudah dibuat sistematika dulu. Jadi gini, meskipun tidak seperti sistematika tesis, PTK, skripsi, dan lain-lain, Bapak Ibu membuat sendiri.
mau ngomong apa? Seperti membuat daftar isi. Seperti saya tadi itu ya, saya share tadi itu. Terus saya mau bab 1. Ya, kita mau mengatakan atau membahas tentang apa? Dibuat dulu itu. Sudah jadi daftar isinya ya. Bab 1 sub 1 misalnya tentang apa ya? Misalnya problematika pembelajaran IPA misalnya. Ketemu ya. Baru di sub itu kita mau ngomong apapun juga harus ada kerangkanya. Pertama, ngomong apa? Tulis pentingnya pembelajaran IPA. Itu aja dulu. Itu 2 paragraf, 3 paragraf isinya. Bukan dibalik ya. Kebanyakan kan kita mencari artikel, mencari buku, baru kita membuat bukunya, menulis. Bukan begitu. Tapi lebih baik membuat kerangkanya, sistematika, ya. Baru kita mencari isinya. Itu lebih cepat. Gitu. Oke. Oke. Selanjutnya Pak, Oke, ada pertanyaan ada lagi. lagi. Nah, ini lagi semangat Bapak Ibu bertanya ini. Bentar. Untuk menulis buku dari PTK, apakah harus dari PTK terbaru yang dibuat dari Bu Leli Fitriani? Oke, itu aja, oke. Oke, tidak, saya sampaikan. Buku itu sifatnya tidak terbatas waktu seperti PTK. Kalau PTK kan terbatas 1 semester membuat 1 PTK. Kalau 1 tahun berarti kan 2. Kalau PTK, kalau buku itu ya tahun atau waktu itu dihapus, semuanya dihapus. Supaya apa? Pembaca itu bisa membaca PTK Bapak Ibu itu kapan saja, tidak terbatas waktu. Kalau bisa tidak usah ada ruang, ada tempat. Nah, karena buku itu akan dibaca secara umum, secara di mana-mana dan kapan saja. Jadi merubah bahasa PTK ke buku itu menghilangkan beberapa komponen. Waktu ya dihilangkan, kemudian kalau bisa tempat itu enggak usah. Kalau memang itu akan disebar ke seluruh Indonesia misalnya ya, enggak usah tempat. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, temuannya seperti ini. Jadi gitu aja. Kemudian jangan ada kata-kata yang akan. Biasanya di dalam PTK itu kan ada akan. Dalam penelitian ini saya akan mengobservasi atau mengamati tentang ini, itu diganti juga. Jadi banyak sebenarnya bahasa modifikasi dari PTK ke buku. Jadi gitu Ibu, ya siapa tadi yang tanya? Ibu Laili. Jadi tahun berapa saja bisa dijadikan buku. Kalau bisa ya digabungkan saja. Tahun lama sama tahun baru jadikan 1 buku. Kalau itu memang temanya atau materinya bisa dikombinasikan. Itu Pak ya. Oke. Itu Bu Laili ya jawabannya. Lanjut Pak, pertanyaan dari Pak Ohan Supriyatna. Bagaimana bila beberapa guru, misalnya 2 atau 3 PTK hendak dijadikan 1 buku? Cara menggabungkan dan mengolah isinya bagaimana? Mohon pencerahan. Gimana tadi kan? 1 PTK dijadikan 1 buku, begitu ya? Bukan Pak, bila 2 atau 3 PTK hendak dijadikan 1 buku. Jadi bukunya keroyokan beberapa PTK. Oke. Jadi yang pertama tadi itu saya berikan tutorial menggabungkan 2 PTK menjadi 1 buku. Seperti tadi itu ya. Ada PTK yang pertama tentang jigsaw learning, yang PTK kedua tentang pembelajaran berbasis proyek. Digabung. Misalnya pembelajaran jigsaw learning berbasis proyek. Kan begitu judulnya tadi. Itu kalau 2 PTK jadi 1, penulisnya 1. Nah, kalau PTK beberapa PTK penulisnya berbeda ya, bisa digabungkan. Sebenarnya buku itu bisa model bunga rampai atau proceeding itu. Misalnya ada 7 orang atau 5 orang lah. PTK-nya digabungkan jadi 1. Di cover itu nanti ada 5 penulis. Nah, itu cara gampangnya, itu paling gampang itu. Nah, itu enggak usah dikembangkan kalau begitu ya. PTK-nya cukup diringkas atau diolah menjadi bahasa buku, enggak usah terlalu banyak dikembangkan. Digabungkan.
Misalnya bab 1 ditulis oleh Bapak Sohib ya, misalnya isinya apa, mulai pendahuluan seperti jurnal itu. Bab 2 seperti itu boleh. Atau kalau penulisnya 2, judulnya berbeda, bisa digabung seperti tadi, tapi di cover ya nama penulisnya 2. Jadi gitu. Nah, tapi konsekuensi nama penulis 2 itu kaitannya dengan angka kredit nanti. Misalnya angka kreditnya, misalnya ini 10, andaikan 10 ya, itu dibagi 2. Penulis pertama yang namanya ada di atas itu mendapatkan 60%, berarti 6 angka kredit. Yang penulis kedua mendapatkan 40%. Itu konsekuensi kalau nulisnya keroyokan. Itu aja mungkin ya. Oke, ini masih lanjutan lagi Pak dari Pak Ovan. Untuk PTK yang akan dibukukan, apakah ada ketentuan jumlah halaman pada buku yang berasal dari PTK tersebut? Oke, sebenarnya dalam menerbitkan buku itu tidak ada batasan atau standar maksimal atau minimalnya, tidak ada. Standarnya ya 70 lah. Kalau buku-buku referensi populer itu 100, 150 itu kalau buku referensi. Tapi kalau buku dari PTK itu, saya pernah melihat buku dari PTK. Saya ada contohnya, nanti saya share contoh buku dari PTK. Itu sekitar 70-an halaman bisa diterbitkan. Karena gini, proses mendaftarkan ISBN itu yang dikirim hanya cover, pengantar, daftar isi, terus sinopsis, itu aja. Jadi tidak mengirim seluruh bukunya. Sudah mendapatkan ISBN, yang nyetak buku kita sendiri itu bisa. Berarti bebas. Tapi standarnya biasanya itu 70. Tapi lebih baik di atas 100 halaman. Jadi gitu. Oke, terima kasih Pak. Itu mungkin jawaban yang jelas ya Pak Ohan ya. Selanjutnya dari ini Pak atau Bu ini Pak Sun Sufi. Apakah inovasi pembelajaran dapat dijadikan buku? Dijadikan PTK, ulang. Inovasi pembelajaran bisa dijadikan PTK? Inovasi pembelajaran itu contohnya seperti gini. Inovasi pembelajaran itu kalau saya pecahkan ada inovasi strategi, inovasi media, inovasi materi, inovasi evaluasi ya, inovasi penataan ruang kelas. Nah, inovasi yang mana kan gitu. Nah, PTK itu mesti ada satu aspek yang dijadikan action ya. Misalnya Bapak Ibu punya inovasi media, misalnya media apa ya, misalnya kalau zaman sekarang ada Edmodo misalnya ya. Nah, itu kan hal baru bisa diterapkan di dalam pembelajaran, misalnya inovasi Edmodo dalam pembelajaran ini. Jadi gitu bisa. Jadi inovasinya apa yang spesifik, jangan judulnya hanya inovasi pembelajaran saja, jangan gitu. Ini terlalu luas. Jadi judul buku yang baik itu yang spesifik ya, tapi mendalam. Spesifik itu apa? Sempit tapi mendalam. Jadi gitu. Inovasi apa gitu ya. Baca mungkin. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Ribowo. PTK yang mau dibuat buku apa harus dijurnalkan dulu? Oke, tidak. Itu tadi kan pilihan. Laporan PTK yang wajib itu kan berupa laporan yang disahkan kemudian diseminarkan. Itu yang diwajibkan kan untuk kenaikan pangkat. Nah, kemudian untuk mempublikasikan kita bisa memilih, bisa melalui jurnal, bisa melalui buku. Tapi kan secara angka kredit itu lebih besar angka kreditnya buku ketimbang jurnal kan gitu. Tapi lebih sulit menerbitkan buku memang lebih sulit mengembangkan menjadi buku. Kalau menjadi jurnal kan hanya meringkas. Menerbitkan yang penting tidak jurnal terakreditasi itu gampang. Misalnya, di mana itu? Saya beberapa waktu lalu di Bondowoso juga
ini membantu salah satu sekolah di sana Halo, Pak. untuk membuat penerbitan jurnal. Mohon Bu Wabiatus Zuhria ini mic-nya di mute, Kak. Di mute. Bu Wabiatus Zuhria. Halo Pak Imran. Oke. Mohon untuk Jadi itu ya jawabannya. Ini mohon untuk mic-nya Bu Wabiatus, Pak. Mohon di mute, Pak. Wabiatus. Oke. Mungkin nggak sengaja terbuka. Nggak bisa. Apa sudah kalau Pak sambil berjalan gitu. Bagaimana dengan dari Bu Triani Febia? Bagaimana dengan antologi puisi? Apakah harus satu tema, satu buku? Oke. Ini kan apa? Kumpulan puisi gitu ya. Kumpulan puisi seperti Bu apa tadi? Siapa tadi? Ini Bu Nina tadi itu kumpulan cerpen. Boleh juga. Misalnya kumpulan puisi kemerdekaan misalnya begitu judul bukunya. Jadi berarti di dalamnya itu puisi-puisi yang terkait dengan kemerdekaan. Kalau memang temanya itu lebih dari itu dua, bisa saja kumpulan puisi pendidikan dan motivasi. Bisa seperti itu. Tapi di dalamnya buku-buku apa isinya tentang puisi-puisi. Tapi di sistematika di apa ya di kapling-kapling di dalamnya ya besar isi puisi-puisi tentang pendidikan apa saja. Kemudian bagian 2 puisi-puisi tentang motivasi apa. Gampang itu dan bisa dikonsumsi oleh semua siswa kita. Baca nggih. Terima kasih Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan secara langsung dengan cara resen atau kalau misalkan malu bertanya bisa lewat kolom chat. Mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit lagi mungkin Pak ya, sampai jam setengah 12. Oke, siap. Siap. Monggo Bapak Ibu, jangan lupa Pak nanti misalkan kalau sebelum hostnya ada di Pak Imran bisa dikembalikan lagi hostnya ke saya dulu. Khawatir tiba-tiba seperti kejadian kemarin tiba-tiba narasumbernya live langsung end meeting. Ini sambil Pak ada pertanyaan lagi, apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk membuat buku? Biaya untuk membuat buku. Kalau membuatnya itu tanpa biaya ya karena membuat sendiri. Tapi kalau membuat dibuatkan oleh orang lain ya konsekuensi mengganti biaya ke orang lain. Menurut saya selama membuat buku tidak pernah bayar sama sekali, malah saya yang dibayar. Nah, ini yang model royalti. Tapi untuk mengajukan buku model seperti itu sulit sekali. Biasanya kita punya naskah, ya sesuai standar lah. Kemudian kita datang ke penerbit, misalnya ke penerbit Mahameru. Nah, kemudian ini buku saya 100 halaman, paketnya berapa, misalnya begitu. Paketnya itu berarti ada paket desain cover, paket layout, paket mendaftarkan ISBN, paket cetak. Itu biasanya ada paketnya, tergantung tebelnya buku dan jumlah yang akan dicetak. Itu insya Allah murah kok kalau hanya sekedar terbit beli ISBN bisa untuk kepangkatan itu murah. Nanti bisa ditanyakan ke yang punya Mahameru nanti. Saya sendiri juga punya penerbit, punya jurnal macam-macam. Setiap jurnal, setiap penerbit punya kebijakan yang berbeda-beda. Intinya tidak sampai satu sertifikasi lah untuk menerbitkan buku itu. Betul nggih? Nggih, terima kasih. Monggo Bapak Ibu ada waktu 3 menit lagi untuk bertanya. Jangan lupa yang belum absen silakan absen Bapak Ibu. Monggo bisa bertanya secara langsung ataupun lewat kolom chat. Dan dengan penjelasan dari Pak Imran tadi, semoga Bapak Ibu mulai ada gerakan, ada motivasi untuk menulis, jadi tidak bingung-bingung lagi. Bisa mengubah PTK ya, itu jadi tadi, buku. Mas. Itu tadi saya kalau bisa ya, ini hasil dari webinar ini tidak selesai di rekaman, tidak selesai di laptop. Kalau bisa bentuk grup-grup penulis. Misalnya ini ada guru-guru ini apa misalnya
guru IPA SMA misalnya, jadikan satu. Nah, ini sepakat membuat satu buku misalnya. Ada guru bahasa Indonesia, misalnya, jadikan satu grup. Seperti KKG, tapi spesialis penulis gitu aja. Kalau KKG kan semuanya dibahas, sampai arisan pun dibahas di KKG atau FGMP itu. Kalau ini khusus penulis. Nah, gitu. Insya Allah bisa saling memotivasi kalau ada grupnya, grup penulis sesuai bidangnya begitu, Mas. Oke. Ini ada lagi tambahan dari Bu Ulin ya. Kalau misalkan saya membuat buku tentang keterampilan, misalkan memasak, menanam bunga atau lain-lain, bolehkah? Ya, sekali lagi, buat buku apa saja itu boleh, karena kategorisasi buku itu banyak ya. Berarti kan itu termasuk buku, apa namanya istilahnya ya, buku untuk kehidupan sehari-hari itu. Kan ada buku daras itu buku untuk referensi atau bahan ajar. Ada buku referensi, ada buku sastra, ada buku anak, macam-macam, ada buku bebas. Berarti kategori buku bebas untuk dikonsumsi oleh semua orang. Itu pun boleh. Tapi tidak apa ya, bahasanya tidak seperti ngobrol curhatan seperti itu, harus kemas menjadi bahasa buku, bahasa populer. Ya, boleh saja, buku apa saja itu boleh. Dan insya Allah penerbit-penerbit semua penerbit itu mau menerbitkan buku, ya, asalkan dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Kalau ikut seleksi itu ada ketentuannya biasanya. Jadi gitu, oke. Ini pun juga saya contohkan, ini dari MGMP saya kemarin, MGMP Matematika, juga bekerja sama dengan Pak Muin kemarin menerbitkan buku, Pak, keroyokan namanya rame-rame. Nah, itu keren itu. Ini sekitar berapa orang kemarin? 30 orang guru itu menuliskan kisah hidupnya dalam bagaimana mengajar matematika di sekolah masing-masing. Ada suka dukanya, kalau saya baca itu juga ya ada yang melas, ada yang ya miris lah. Akhirnya diambil judul sama Pak Muin, dikasih solusi judulnya Beginikah rasanya mengajar matematika. Alhamdulillah kemarin sama Pak Kabid Dikdas, Pak Suryadi itu buku kita dibeli, Pak, dibeli 6 buku. Jadi wah, keren. Ini bisa jadi bagus itu. Jadi contoh buat Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang sederhana, tapi kita kumpulkan bareng-bareng, akhirnya bisa dijadikan buku loh Bapak Ibu. Itu kemarin sempat bagus itu. Ya, judulnya sederhana sih, bagaimana rasanya mengajar matematika. Wah, kalau kesannya lumayan itu, curhatan dari seorang guru muncul semua. Oke, mungkin ini saya lanjut lagi Pak, ada pertanyaan. Ini sebelum pertanyaan ingin saya ceritakan. Saya itu pernah membuat buku yang nggak sengaja. Buku saya ini di rumah itu saya punya kebiasaan sama istri itu saling dongeng gitu ya, saling cerita sebelum tidur itu. Saya mesti dongeng yang motivasi gitu ya. Banyak referensi saya dari majalah, koran, internet macam-macam itu tiap hari saya mesti nyari untuk saya dongengkan ke istri. Tapi saya kumpulkan itu di laptop. Nah, secara nggak sengaja ada teman itu melihat ini kok bagus ini cerita-ceritanya ini dibukukan aja, sudah dibukukan jadi satu buku yang saya beri judul The Power of Story. Itu buku yang tidak sengaja saya buat buku. Tidak sengaja membuat buku aja jadi buku, apalagi sengaja gitu loh. Artinya sangat gampang sekali sebenarnya menerbitkan buku. Bapak Ibu tidak usah bayangkan buat buku itu sulit, jangan sampai nggak perlu itu. Ya, seminggu aja fokus bisa itu buat satu buku. Itu nggak, apalagi dengan model keroyokan tadi itu, potong royong, tambah enak itu. Ini pertanyaan dari Pak Syafruddin, apakah ada juknis khusus membuat PTK di masa pandemi? Ya mungkin karena sekarang kan banyak tidak boleh tatap muka Pak, sehingga PTK itu bingung. Mungkin ada solusi lah kita membuat PTK di masa pandemi ini. Iya, benar. Kemarin itu beberapa waktu lalu juga ada guru-guru yang saya latih dalam membuat PTK di masa pandemi. Akhirnya inovasinya itu ya ini mencari strategi yang bisa dilakukan secara daring. Misalnya menggunakan aplikasi apa misalnya begitu ya. Itu dijadikan judul. Jadi gitu.
penilaiannya itu bisa melalui Google Form, bisa melalui kuis di e-learningnya sekolah misalnya kalau ada itu nanti yang dilampirkan dalam PTK. Jadi untuk membuat PTK di masa pandemi ini ya untuk kenaikan pangkat pun harus menyesuaikan, jangan sampai di masa pandemi nanti PTK-nya ngambil dari PTK yang dulu ya, itu ada pertemuan, ada foto-foto, itu malah dianggap palsu, ini nggak mungkin ada pembelajaran kan begitu. Harus disesuaikan dengan kondisi. Kemarin ada ini beberapa judul saya ada PTK-nya juga di masa pandemi ini, guru-guru dari Bondowoso kemarin membuat. Disesuaikan melalui Zoom, melalui apa? Di sekolah panjenengan itu sudah sesuaikan dengan kondisi real saja. Tapi kalau sistematikanya sama saja, tidak ada perbedaan. Ini ya perlu dipahami. PTK itu di bab 4, yang membedakan kan di bab 4. Bab 1, 2, 3 itu sama, saya kira sama. Bab 4 itu kan biasanya hanya angka-angka, perkembangan nilai, rata-rata sekian. Tidak harus seperti itu. Boleh narasi, boleh. Tidak harus nilai angka. Tapi nilai deskriptif. Misalnya pada siklus 1 anak-anak mengikuti pembelajaran melalui Zoom. Kemudian mengerjakan soalnya melalui Google Form. Ya. Hasilnya begini selama proses pembelajaran, kendalanya apa, kelebihannya apa. Itu diceritakan, tapi diceritakan. Tidak menggunakan persentase angka, itu pun boleh karena PTK itu bukan kuantitatif murni, bukan kualitatif murni, bisa digabung. Jadi gitu nggih. Nggih. Ini masih ada tambahan pertanyaan lagi, Pak. Seharusnya lebih nih. Saya tambahin 5 menit lagi aja. Enggak apa-apa Pak ya, ini biar ya, monggo. Ini dari Pak, saya sambil ngopi ya. Ini dari Pak Sudi, langsung ada 2 pertanyaan. Bolehkah beberapa PTK dijadikan satu buku? Sama seperti tadi dari Pak Ahwan. Yang kedua, bisakah beberapa tulisan ilmiah, artikel, jurnal, PTK, makalah dijadikan satu buku? Wah, langsung keroyokan rame ini. Monggo Pak. Oke. Ini kan sama kayak tadi itu kan ya. Jadi apa namanya, keroyokan bareng-bareng itu ya. Nah, jadi ada jurnal, ada PTK, ada makalah. Tapi gini loh Mas, Bapak Ibu, jadi kumpulan tulisan itu biasanya berbentuk bunga rampai atau proceeding ya, itu boleh dari jurnal, PTK, makalah, atau tulisan bebas, tapi harus seragam ya. Jangan sampai di buku itu ada yang jurnal dengan format jurnal sendiri, ada yang PTK, grup PTK pure tidak diedit, ada makalah pure, tidak seperti itu, tapi semuanya harus diseragamkan. Misalnya di dalam kelompok tim penulis itu ya, itu membuat ketentuan. Silahkan buat tulisan dengan format atau sistematikanya seperti ini, judul, nama penulis, abstrak, dan seterusnya sampai akhir disepakati bersama. Entah itu tulisannya dari jurnal, dari PTK, dari makalah, silahkan. Yang penting sesuai. Formatnya itu seragam. Jadi gitu. Dan harus tematik. Buku itu tentang apa? Itu harus ditentukan di awal. Jangan sampai dalam satu buku campur aduk, jangan sampai. Orang membacanya kan bingung nanti, ini buku tentang apa, ini campur seperti itu. Jadi gitu. Kalau bisa grup sesuai guru mata pelajaran, gitu aja lebih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pak, saya sudah punya PTK waktu kuliah. Wah, ini kuliahnya zaman kapan ini? Apakah bisa dijadikan buku sekarang? Oke. Ini saya tebak ya, kuliahnya mesti di UT ini ya. Biasanya kalau di UT itu kan hasil akhirnya bukan skripsi tapi kan PTK. Saya pun ngajar di UT juga bimbing tentang PTK. Jadi banyak sekali yang menanyakan itu ke saya, Pak, ini PTK saya waktu kuliah, Pak. Saya sekarang sudah jadi guru, kan sudah sekian tahun ya jadi guru. Ini saya buat kenaikan pangkat bisa, Pak? Ya bisa saja. Tapi ya diupdate datanya, diupdate, kemudian formatnya disesuaikan dengan format
PTK yang untuk guru, bukan PTK untuk mahasiswa itu berbeda. Karena gini, kalau guru itu kan supervisornya itu atau penilainya atau tim yang mengobservasi itu kan kepala sekolah dan guru sejawat atau guru senior. Itu kalau guru. Kalau mahasiswa kan supervisor satunya itu dosen, supervisor 2 teman ngajar, kan begitu. Berbeda, itu juga disesuaikan. Boleh dibuat mungkin hanya judul kajian teorinya, tapi kalau datanya ya harus disesuaikan lah dengan kondisi yang sekarang. Itu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Imron Fauzi, luar biasa pencerahannya. Semoga dengan ini Bapak Ibu sudah memulai satu langkah pelan-pelan untuk membuat satu buku. Ini sebelum saya akhiri, ada tambahan dari Pak Muiz. Ada Pak Muiz, bisa cek suara. Halo Pak Muiz. Pak Imron, mohon untuk hostnya dipindahkan ke saya Pak. Ya, Oke, Pak Sohib. ya. Terima kasih Pak Sohib. Monggo Pak Muiz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya pemateri sekaligus yang hadir pada siang hari ini, Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI, dosen di IAIN Jember, yang saya hormati Bapak Sohib selaku host pada siang hari ini, Bapak Ibu peserta pelatihan menulis gerakan Lumajang menulis. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kedua di Vicon kali ini. Bapak Ibu, beberapa hal yang ingin saya sampaikan teknis sebenarnya. Yang pertama, ada beberapa opsi Bapak Ibu jika ingin menerbitkan buku karena waktunya tidak panjang ya, tidak banyak. Sehingga Bapak Ibu memerlukan beberapa opsi. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Dr. Imron tadi, Bapak Ibu bisa menerbitkan PTK-nya. Jadi PTK yang Bapak Ibu miliki bisa diterbitkan menjadi buku sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Dr. Imron Fauzi tadi. Kemudian yang kedua, bisa menulis antologi keroyokan. Bapak Ibu bisa menulis buku antologi. Nanti terkait dengan antologi ini, temanya nanti saya share di grup sehingga materi yang ditulis, tulisan yang Bapak Ibu kumpulkan nanti bisa seragam seperti yang disampaikan Pak Sohib tadi. Begini rasanya mengajar matematika, sehingga tulisannya tentang itu. Nah, untuk pilihan yang pertama, misalkan mengubah PTK menjadi buku, Bapak Ibu artinya nanti menulisnya sendiri. Artinya buku yang Bapak Ibu terbitkan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat karena dapat dinilaikan angka kredit. Sedangkan untuk antologi yang nulisnya bareng-bareng rame-rame banyak orang, itu tidak bisa dinilaikan angka kredit, ya hanya sebagai kenang-kenangan saja. Kemudian pilihan yang ketiga yang disampaikan Dr. Imron Fauzi tadi, menulis yang satu rumpun, misalkan guru IPA 3 orang berkumpul, kemudian menulis satu buku tentang IPA, mengajar IPA dan seterusnya, kemudian diterbitkan, itu juga bisa dinilaikan angka kredit. Nah, saran saya untuk yang pilihan ketiga ini berkelompok, Bapak Ibu cukup 3 orang saja, sehingga angka kredit yang didapatkan oleh masing-masing orang tidak terlalu kecil. Nah, syukur-syukur kalau panjenengan bisa menulis buku individu, ya. Jadi kalau sudah punya PTK, misalkan ya sudah PTK-nya saja diterbitkan, diedit sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Imron Fauzi tadi. Kemudian besok kita akan Vicon ketiga, teknis Bapak Ibu, besok akan saya sampaikan biaya penerbitan buku sampai buku itu diterima oleh penulis. Nah, di tanggal 25 nanti harapannya dari gerakan ini akan launching beberapa buku. Walaupun di bahasanya adalah 1000 buku, tapi kita harapkan walaupun tidak sampai 1000 buku, puluhan buku bisa lahir dari gerakan ini. Itu Pak Sohib yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ingin ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Sohib. Oke, terima kasih Pak Abdul Muiz. Bapak Ibu, ini tadi sudah penjelasan mengenai Pak Abdul Muiz untuk penjelasan teknis terkait penerbitan buku. Jangan lupa Bapak Ibu, besok ada Vicon terakhir ya Pak Muiz untuk lebih pemantapan dalam kegiatan gerakan Lumajang menulis ini dan teknis bagaimana cara penerbitan buku. Tetap mungkin waktunya jam 10 Pak Muiz ya. Jam 10 sekarang ya. Ya, betul. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, jangan lupa Bapak Ibu absen terlebih dahulu bagi yang belum absen.
Saya akhiri dulu kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di room, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Brumi, serta saya ucapkan yang terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Dr. Imran Fauzi atas ilmu yang telah diberikannya. Bapak Ibu, saya Prasetyo selaku host maupun moderator meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa absen terlebih dahulu. Insya Allah 5 menit lagi room akan saya end meeting. Untuk rekaman hari ini akan saya taruh di grup WA. Jadi yang belum hadir bisa mengikuti juga.